Masuk nih, pipis aku nih. Bisa pipis aku. Boleh ada kota di pasien. Tadi pasien. Jadi arepe tak nggih meja mak mau semua ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lesehan. Oke, hari ini kita akan lab skill terkait pemeriksaan yang biasa dilakukan ke lansia. Ada 3 GDS yang buat depresi, sama yang pemeriksaan kognitif ada 2, MMSE sama Minikop. Nah, kapan menggunakan MMSE, kapan menggunakan Minikop? Nah, Minikop ini digunakan jika waktu kita terbatas, kayak misalkan kita jadi petugas haji. Insya Allah nanti mungkin ada yang jadi petugas haji salah satunya. Sebelum para haji itu berangkat, biasanya tuh di screening dulu terkait kognitifnya. Jadi memastikan kalau yang haji itu tidak pikun, tidak ada gangguan sama kognitif gitu. Nah, karena jumlahnya banyak sekali, nah kayak gitu berarti yang dipakai adalah Minikop. Tapi kalau yang misalkan kita ada jangka waktu lama di rumah sakit atau di panti, kita pakainya yang MMSE. Karena MMSE lumayan cukup lama. Dan ada tahap-tahapannya untuk melakukannya, nggak bisa langsung. Oke. Jadi untuk yang GDS sama, dilakukan di mana aja isinya GDS. Jadi yang cuma membedakan yang kognitif aja ada 2, MMSE sama Minikop. Oke. Kemudian oke, mungkin sama sedikit tambahan nih, nanti kan ada OC. Nanti saya mengeluarkan 2 stase. Nah, ada stase sesuatu sama sesuatu lagi. Nah, sesuatu salah satu lagi ada yang salah satu ini dari 3 ini. Tuh. Berarti pengajian ke pasien, Bu? Ya, nanti saya menyediakan 2 pasien karena ada 2 stase, 2 pasien. Kemudian kalau yang ini kalian nggak usah bawa lembarnya, nanti setiap gelombang soalnya akan berbeda. Jadi saya sediakan lembarnya udah di stasenya gitu. Jadi udah tinggal ngisi pengkajian aja. Gak usah bawa dari rumah ya, Bu? Nggak usah, sudah saya sediakan formnya gitu. Jadi tinggal anamnesis. Tuh, tergantung sama kondisi pasiennya nanti gimana. Oke, pasiennya adik kelas. Oke, jadi langsung aja mungkin ada yang mau jadi simbahnya satu, yang mau dikasih kognitifnya. Mbak Jeza deh. Mbak Jeza. Mbak Jeza. Oh, tadi pagi udah. Gak apa-apa, Bu. Jeza siap. Terus siapa lagi ya perawatnya? Mbak Febi deh. Aduh, jangan dulu sama yang sak gandengannya Rahmat. Sudah sepaket Bu. Sudah sepaket. Yang gandengannya siapa? Yang jadi simbahnya Mas Rahmat loh. Mbak Rahmat. Oh iya. Lek Jeza gandengannya cah wedok sama 16. Mas Rahmat jadi perawatnya. Maksudnya apa? Kita praktek dulu yang MMSE. Intinya semuanya sama, cuma nanti tinggal kita memandu formnya aja. kalau nggak ada Pak Jeza. Nah, penjelasan dulu MMSE ini untuk memeriksa tadi kognitif. Ada beberapa pertanyaan yang ada di sini di halaman 3. Nah, ini ada orientasi, registrasi dan lain-lain. Ini ada nilainya. Nah, scoringnya Yang mana tuh? oh iya, yang ini mental examination. Nah, yang ada
ada warna merahnya. Ada pasien, karena nanti yang oleh pasien. Oke. Yang pertama kita HSP dulu, nggak ujuk-ujuk langsung pengajian. HSP itu bina hubungan saling percaya. Jadi harus ada percaya antara perawat dan pasien. Coba saya mau dengar HSP versi Mas Rahmat. Asik. Selamat pagi. Gimana ya saya saya Cita cuma tuh. saya lupa. Umur 64 saya lupa. Saya di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan Enggak ini boleh nggak ini? ingatannya masih bagus atau sudah Sudah buruk. apakah ini ada lembaran diisi Halo. Plus ikon motor. Itu ya. Nah, kita cut dulu tadi untuk HSP-nya sudah betul, menyebutkan nama, menyebutkan tujuan, menyebutkan nanti yang lupa adalah satu kontrak waktu, tempatnya di mana dan berapa menit gitu. Biasanya pengisian MMSE ini 20 menitan gitu. Kalau sama lansia yang beneran. Oke, karena sudah lengkap dari HSP, kemudian langkah selanjutnya mengajak lansianya cuci tangan, jangan lupa. Iya, cuci tangan. Semua tindakan cuci tangan. Hand sanitizer. Nah, diajak cuci tangan mbahnya, diajari. mengisi itu kita Padahal udah cuci tangan. Cuciin dong, Mat. Cuciin dong, Mat. Diajari. Diajari dong, Mat. ini satu Terus, dua oke. Dua, tiga mengunci. ini Gini, terus terakhir. Udah, selanjutnya gitu. Caranya adalah gini. Izin Mbak, nanti untuk pengisiannya saya pandu ya gitu. Oke, pertanyaan yang pertama gitu. ini enggak benar kosong gitu. Iya. Ini kita akan mulai pengisiannya ya. Ini akan saya pandu. Ini pertanyaan pertama. Dibacakan. Tulis Gimana? sebutkan tahun sekarang tahun berapa? Sekarang, tahun sekarang. Ya. Tahun berapa ya? Sekarang masih 2025 ya? Zulhijjah. Baik. Sekarang 2000. Nggak boleh ngajari. Nah, Jadi apapun langsung disalahin gitu Bu. apapun yang disebutkan sama lansianya kita nggak boleh membenarkan gitu. Jadi apa adanya biar ditulis. Jadi kita responnya gimana, Bu? Iya benar gitu. G. Ya, G. Enggak penting. Maka nulis berapa atau berapa. Soalnya kan nanti benar salahnya kita hitung. Oke, kemudian Sekarang musim apa Mbak? Rambutan. musim itu cuaca ya maksudnya. Hujan atau kemarau karena gitu musim ini. Rendeng. Terus ya. Ya. Kan Panas ya. Tidak mungkin. Selanjutnya sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 ya. Selanjutnya hari ini hari apa? Lagi. Hari Jumat. Timun. Baik ini nemen. Senemen iki. Bulan apa Mbak? Orang baik benerannya orang kata ya. Tiba-tiba banget Al-Jizai. Aduh lali. Oke, cut dulu sampai sini. Nah, tadi
betul. Kalau ada yang salah kita nggak boleh membenarkan. Kemudian tadi kalau yang menarik yang disebutkan Al-Jiza. Nah, musimnya disebutkan apa misalkan rendeng, musim bidding, terserah. Nah, itu gimana kita nilainya? Nah, kita sesuaikan sama keadaan yang sekarang. Nggak apa-apa ditulis sepahamnya dia, tapi kita juga sesuaikan sama keadaan sekarang gitu. Apakah musim dingin apa musim panas gitu. Kemudian hari bulan juga misalkan menyebutkan bulan Islam atau harinya hari apa, hari Islam gitu, kita nggak apa-apa sesuaikan aja. Sawal suro Syawal suro kayak gitu deh, sebenarnya seperti itu. angel ini Belajar kopi ya berarti. Oh iya, sama lagi kalau misalnya simbah-simbahnya udah ada keterbatasan buat menulis, kita boleh wawancara, jadi kita yang tuliskan gitu, kita yang tulis di formnya. Tanya dulu, ditanya Mbak bisa. Atau langsung ditanyain dulu waktu tadi apakah bisa membaca menulis gitu. Kalau misalkan nggak bisa baca, nggak bisa menulis, kita bisa tuliskan di formnya. Jadi nanti bervariasi tergantung pasiennya lagi bisa menulis atau tidak. Oke, lanjut. lah aduh ini kan juga Sekarang selanjutnya Indonesia no. Negara Jawi. Namanya sama Ipi. bakungnya Ipi Negara Jawa. Ya betul. Provinsi apa ya? Provinsi Jawa ya ini. ya Kalau Mas Jawa Ranggi. itu tak boleh setengah? Nggak boleh, kalau Jawa doang nggak boleh, jadi salah. Oh salah. Ya. kabupatennya Kabupaten Kabupaten apa di sini? Saya nggak tahu kabupaten apa di sini, Mas. Soalnya Iya. orang Aussie. di kosongin aja mbak. Kosongin aja. Ya, Kabupaten Kanada. banyak kan ada di sebuah tempatnya itu tahu nggak? Tempat itu namanya. Saya lagi di panti ya ini. Buang anak saya. Ini ruangan apa mbak? Saya ada nama ruangannya pagi. Kalau kita kajiannya lagi di rumah pasiennya butuhnya lagi di ruang tamu atau rekaman. Kita lagi di ruang apa ini? Ruang tamu ya. Ruang kamar. Nah, kemudian next, ini Mas Rahmat yang mau wawancara. Nah, bisa sebutkan. Nah, 3 objek ini sudah saya tuliskan di sini, ada tas, sepatu, dan kursi. Kemudian 1 menit kemudian mbahnya suruh ulangi. Tadi yang saya sebutkan 3 tadi apa mbak? Caranya? Kursi, sepatu. Jadi kita ngomong dulu. Ya, tas, dulu. kursi. Tapi kalau di lembarnya si mbahnya kan ini nggak ada. Ini kan cuma andai-andai. Terus habis itu kita diam 1 menit. Iya, 1 menit. Ditunggu 1 menit dulu. Untuk selanjutnya nanti saya akan menyebutkan 3 benda, misal tas, sepatu, dan kursi. Ya, diajak ngomong apa gitu. Tas, sepatu, kursi. Nanti beberapa menit kemudian mbahnya mengulangi ya gitu. Aku kayak ngomong. Udah misalkan Misalnya udah. Memori 1 menit. Mbak masih ingat nggak tadi kata-kata saya? Kamu nyebutin kursi apa aja? Kursi. Ada kursi ya. Terus ada sepatu pas benar ya tadi. Sepatu sama saya lupa yang terakhir apa ya. Tas. Oke. Jadi Jadi kalau satu salah berarti ya. Iya, 1 salah dikurangi 1 gitu. Cuma ini skornya sesuai sama pertanyaan. Oke, kemudian yang hitung-hitungan nih. Nah, ini agak susah. Nggak bisa. Makanya itu. Coba Mbak tahu angka 100 gitu. 100 dikurangi 7 ada berapa? Ada 83. Kalau 3 kurangi 7 lagi
Ada 76. Terus karena aja walaupun dia salah kurangi 7 lagi. 76 ya, berarti 59. Kurangi 7 lagi. 59 52. Kurangi 7 lagi. 52 45. Oke. Sampai 5 tingkatan gitu. 5 kali. Walaupun jawabannya salah satu ada yang salah, terus harus dilanjutkan. Oke. Kemudian yang terakhir. Iya, pertanyaannya tadi. Kita udah 2 kali. Nah, setelah 1 menit sama setelah kita ngomongin kan ini yang tadi kan langsung dites ngomong. Nah, kemudian kita mengkaji yang hitung-hitungan. Nah, setelah hitung-hitungan kan mikir tuh. Nah, buat ngedistrak. Nah, terus waktu selanjutnya dia diminta buat nge-recall lagi pertanyaannya. Nah, kira-kira tadi 3 benda apa ya, Mbak? Itu harus urut apa enggak? Enggak, asal 3 benar. Enggak harus urut, asal 3 benar. Sekarang tadi kan saya menyebutkan kembali 3 objek yang saya sebutkan. Oh, yang tadi saya ngomongin tadi ya? Ya. Saya kok lupa ini udah lama. Apa ya? Sendal. Sendal apa sepatu ya? Sendal. Dua lagi. Dua lagi tas. Sama apa ya tadi? Meja apa kursi ya? Kursi ya? Kemudian yang terakhir, benda apa aja yang ada di sekitar kita boleh ditunjukkan. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya saya akan menyebutkan 2 benda. Silahkan menyebutkan benda yang saya pegang ini ya. Oh ya. Ini apa, Mbak? Handphone. Terus ini? Sulawesi Baliknya. Kayak tisu ya Mas ya? Kertas. Ya. Akhirnya tisu. Terus yang selanjutnya saya akan menunjukkan kalimat. Silahkan dibuat Itu kalimatnya yang simpel aja kayaknya. Saya suka minum susu. Nah, atau saya baru aja tidur. Kalimat simpel aja. Kalimat simpelnya coba dicontohin. satu aja. Tambahnya nyapu lantai. Saya bilangnya saya nyapu lantai. Ada pemain Epica ya. Terus mengikuti video bentak juga kan. Gini, Ini nyambung. enggak. Ini kan yang kita perintahkan kalau yang nomor 4, kalau yang nomor 3 ini gini. Mbah tolong ambilkan tisu, lalu tisunya dikasih air, lalu setelah itu tisunya dikasih ke saya. Berkelanjutan tapi ada 3. Tiga perintah dalam satu waktu ini. 3 perintah dalam satu waktu. Atau Mbah copot sepatunya gitu. Terus Mbah copot kaos kakinya, terus kakinya diangkat. Langsung dibaca Langsung tiga-tiganya. Mbak, sekarang ambil air, terus dikembalikan. Ya, kelas yang agak sulit. Angkat HP-nya. Jangan dia itu, jangan dia bergerak. Balik kertasnya, angkat HP-nya, terus taruh HP-nya di bawah. Ya. Jangan videonya salah. Yes. Tapi di bawah. Oh, berarti Kalau salah satu gitu gimana? Salah satu berarti dia nanti hasilnya nggak maksimal. Ini kan 9. Ada berapa ya? Jadi satu perintah tuh 1 berarti. Ini kan ada 2 yang pertama, terus 1, 6, terus 3, berapa 5. Selanjutnya Mbak ikuti perintah saya. Untuk yang pertama tutup mata. Tutup mata saya. Ya. Ya. Terus tuliskan sebuah kalimat. Sambil Apa sejam aja? ini. Ya, apa aja. Ya nggak bisa dong Mas.
Tutup mata, buka mata. Oh, buka mata, Bu. Tutup mata. Aduh mas. Nomnya ya ora iso. Terus Tutup mata, buka mata, terus tulis sebuah kalimat, Mas. Yang tadi juga boleh. yang tadi juga boleh, nyusun kalimat baru juga boleh. Ya, saya nulis apa aja ya ini? Ya, terserah. Terserah. Bu, kalau mbahnya itu ternyata nggak bisa nulis, kayak buta huruf, buta Kita huruf itu langsung nol nilainya. langsung nol. Sudah mas. Mau lihat tulisan saya? Iya, sekarang yang terakhir, Mbak ya. Gambarnya yang menyalin gambarnya yang ini yang di depan, belum patut ke belakang, yang di SOP depan. SOP-nya tujuannya kok? SOP-nya langkah-langkahnya sih sebenarnya, cuma kan kita langsung isi formnya. Ini tujuannya Pak untuk memperkuat otot-otot dasar panggung. Valini, sorry. Otot dasar panggung. Yang terakhir, Mbak ya. Silahkan menyalin seperti gambar di kertas Mbaknya ini. Saya buat ulang lagi. Ya, buat Ya, ulang di sampingnya. Oh gitu. Sekarang. Ya. Terakhir gambar. Ini juga persis ini. Ya, bisa punya persis ya. Nilainya berapa? Sekarang kalau sudah selesai, sudah selesai ya Mbak. Kami lagi. Sudah selesai ya Mbak ya. Semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Terima kasih atas kebersamannya. GDS gimana toh? Ya, terima kasih gitu. Untuk hasilnya besok saya sampaikan. Hasilnya besok akan saya sampaikan. Terima kasih. Ya, saya boleh pergi nih dari. Kasih kesempatan pasien bertanya ya, jangan lupa setiap ada tindakan. Ada pertanyaan gitu. Sebelum meninggalkan tempat pastikan pasien nggak ada pertanyaan. Masnya nomornya berapa? Biasanya kalau nenek-nenek gitu nanti gimana mas hasilnya lihat saya? Kan baru sampaikan tadi. Besok saya sampaikan hasilnya. Gitu. Udah ada yang ditanya. Sudah nggak ada lagi sih mas. Oke, ya udah kalau silakan kembali. Oh iya. Nah, kemudian kita menghitung. Nah, kebetulan ini belum ada apa kategorinya. Coba dihitung. Dua aja. Ditulis aja di skor di sampingnya, dipakai pensil aja. Kertas. Coba no MS kalau per. Nguling kemana? Pokoknya Tidak oh gratisan. Sebelahnya ada berapa? Kok baru ora dipijat. Bentuknya nggak beraturan atau bentuknya sama. Kalau bentuknya nggak sama berarti nol. Kalkulator. Oke, boleh diingat-ingat ini nanti di formnya yang buat OC itu nggak ada interpretasinya. Nah, interpretasinya teman-teman hafalkan. 25 sampai 30 kita fungsi kognitif normal. Nanti ini kan di sebelah kan formnya. Normal. 20 sampai 24 itu gangguan kognitif ringan.
Interpretasi. Iya. Ringan. 10 sampai 20 itu gangguan kognitif sedang. Kemudian 0 sampai 10 itu gangguan kognitif berat. 0 itu udah bener-bener nggak bisa ditanyain, jawabannya nggak sesuai. Ya, gangguan kognitif berat yang terakhir. Yang pertama normal. 25 sampai 30 itu normal. Tapi besok itu ada ininya tuh Bu. Ya, ada itunya, ada scoringnya. Tapi nanti misalkan hasilnya misalkan 25, nah 25 itu nanti apa lagi teman-teman yang Di total langsung Bu berarti pas SC. ya itu langsung Waktunya nanti berapa menit? 15 menit. Allah. Nanti probandusnya atau pasiennya 15 katanya. Kalau kan stasenya lebih dikit tuh. RJP 6 siklus. Soalnya yang gerontik yang satu lagi itu lebih panjang, malah perlu hafalan. Yo, Apapun. Tebak. Lucu. Oh coba dari. Kasih tahu. Oh Ya biar nggak remet-remet. ya weh, tapi jadi gak oleh remedi lo ya. iya insyaallah. Teman-teman aja. Saya Senam tidak. senam ergonomik tahapan 1 sampai selesai. Poh. Poh. Enggak, yang senam ergonomik itu kan di antara teman-teman kemarin kan bikin video. Bu Erni Senam itu ergonomik. ya itu stafnya Bu Erni senam ergonomik. Kalau misalkan Sengko sore. SOP Ada nggak HP nggak musik? kalau misalkan gerakannya gini, ini satu kali aja satu kali habis ini. Misalkan gerakan pertama gini, gerakan kedua gini, langsung gitu aja. Nggak usah iya. Teh ngono yang gawa musik aja. Yang penting ngajarin si probandusnya atau ngajarin pasiennya. Gerakan pertama gini, terus setelah dia ngelakuin gini langsung ganti gerakan selanjutnya gitu. Boleh pasiennya angel kayak nggak bisa gitu Bu gimana? Kan itu mempengaruhi waktu juga. Sabar no. Sabar no. Sabar tok. Ayo Bu. Sudah, kemudian next ke oh ya, yang satunya yang kognitif ini saya ngambil minikop ya. Minikop. Ini kok. MMSE ya Bu. Enggak. Minikop senam aja Bu. Ya. Ya Bu. Oke, terima kasih. Oh ya, pensilnya mana tadi? Hasilnya digawa. Sabar. Satu lagi. Ayo dua Mbak yang cantik di depan, silahkan. Apa? Manot sembarang. Mbah Mut. Sama kita harus BHSP dulu. Saya nilai dari BHSP-nya juga kelengkapannya. Oke, boleh dimulai BHSP-nya. Mampus. Gak apa-apa, bawa tuntas gak apa-apa. Salam sejahtera. Oke. Selamat sore Mas. Sebelumnya perkenalkan saya Perawat Tiara Aja ya. Baik, di sini nanti saya akan melakukan apa tanya-tanya, periksa. pemeriksaan. Nanti tanya-tanya sedikit ya Mbak. Gimana kalau Mbaknya bersedia? Baik, nanti waktunya sekitar 10 sampai 15 menit, bisa lebih cepat ya Mbak. Baik, saya mulai ya Mbak. Ini disuruh ngisi sendiri.
Enggak, ini kalau yang langkah pertama ini kita bacakan gitu. Jadi tergantung nanti Mbak Fitri ya. Mbak Mutiara menyebutkan mau yang mana, versi 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Nah, milih yang mana? Yang milih yang perawatnya. nanti saya baca ini terus disuruh. Nah, suruh ngitung lagi. Misalkan saya milih versi 3 nih, ada desa, dapur, sama bayi. Nah, kemudian gimana? Sebutkan lagi apa yang tadi saya Tunggu 1 menit lagi. Tunggu 1 menit lagi. Langkah pertama ya Mbak, saya bacakan dulu ya. Ini saya bacakan dulu. Lihatlah langsung partisipan dan katakan tolong dengarkan baik-baik. Saya akan mengatakan 3 kata yang saya ingin banyak ulangi lagi dan coba diingat kembali. Nah, ini kata-kata yang akan saya sebutkan nanti diulangi lagi ya Mbak. Paham Bere? Baik ya. Pilih versi 2. Pemimpin musim meja. Meja. Si musim. Si Jina apa mau? Mimpin. Prabowo. Kalau salah satu ditandai di bintang 1. Nah, ini kan ada skornya maksimal 3, yang poin 1. Kalau salah satu berarti nilainya langkah 1 itu 2. Kalau benar semua berarti 3. Lanjut ya Mbak. Langkah kedua. Katakan selanjutnya saya ingin Anda menggambarkan untuk saya. Gambar jam. Menggambarkan menggambar jam. Katakannya kayak nggak usah ngomong. Selanjutnya saya ingin banyak menggambarkan untuk saya. Angka. Jadi lingkarannya ini dikasih nomor 1, 2, 3 keliling sampai 12. Ini ada lingkaran kan Mbak. Mbaknya sebelumnya bisa nulis kan, tahu angka toh? Nggih. Nanti ini Mbaknya sudah tahu toh jam itu bentuknya bagaimana. Nanti jenengan tulis nih Mbak, mulai 1 sampai seterusnya. Ini pulpennya. Monggo ditulis. Perawatnya gambar jadi kok gambar jadi. Semuanya Mbak. Enggak lengkap. Lengkap Mbak. Oh, baik kok. Jadi pun ngomong ngene iki lho. Ini dong. Jangan tulisannya kuat sih. Terus saniki saged tombang gambar jarum jam ngoten. Saniki jenengan Pandom. nggih Le. Jarum dijahit lho. Tolong digambarkan jarum jam 10:11 menit. Ini paten lebih Iya, udah paten jam segini. berarti jam besok juga ini. Jadi harus dihafalkan ini Bu. Mana? Baik. Fotonya ada. Oh, ada formnya. Oh iya deh. Baik jadi belakang. Jam 10 jam 10. Sempurna, aku gambarkan. Kalau salah kayak gini skornya Langsung 0. langsung nol. Baik double, baik. Baik double. Jamku digital ya. Ini gimana Bu yang ini? Sudah, oke langsung skip ke langkah ketiga. Jadi ini skornya 1. 0 atau 2. Tuh, kalau dia lengkapkan jam 10:11. Kalau dia bener jam 10-nya aja berarti 1. Kalau lewat 11-nya dia nggak iso gambar berarti ya 1 kok. Kalau nggak bisa ininya Bu. 0 kok. Kalau nggak bisa ininya Bu. 0. Ini kan yang salah semuanya jadi 0. Kalau betul Kalau betul jam 10 aja 1. Kalau lengkap bisa semua 2.
kata yang saya minta ingat sebelumnya, yang banyak ingatan itu. Ingat, ditulis di sini ya, 3 kata tadi. Nah, teman-teman kalau yang mini kop ini kan yang kalau MMS ya tadi terserah boleh nggak urut. Tapi kalau mini kop ini yang 3 kata tadi di awal yang pemimpin, meja, Pemimpin, musim, meja. Nah itu harus urut pemimpin, musim, meja. Pemimpin nomor 1, musim, meja. Tapi kalau pas mau ini tadi Bu, kan suruh menyatakan kembali. Nah itu kalau nggak urut boleh apa enggak? Kalau ini nggak urut masih boleh kalau yang awal. Tapi kalau yang ini memang harus urut. Nah salah kafe. Cetok. Fotonya pecah kelihatannya. Wis skore lek bener kabeh 2, respon maneh salah siji 2, respon maneh salah siji. Iya, Mbak. Kalau salah semua berarti 0. Salah terus Allah. Kalau betul 1. Oh iya, ya. Oh iya, ya. Poinnya ini adalah digabung dengan poin yang mengingat yang poin 1 tadi. Jadi misalkan poin 1 tadi 3, poin yang ketiga ini dia salah 1 atau salah 2 gitu. Pokoknya total maksimal atau 3. Jadi kita ikut yang poin yang langkah terakhir. Gitu. Karena kan kita mengingatnya yang dinilai. Jadi udah ditulis apa yang tadi pemimpin musim, meja, 2. Oke. Terus yang disuruh tulis apa itu tadi yang jam tadi nomor. Terus yang langkah kita 1. Jadi dituliskan, oke. Selanjutnya kan selesai, kemudian terminasi. Hasilnya ditambahkan Hasilnya apa? Besoknya aja. baik Mbak, hasilnya saya sampaikan besok ya. Bagaimana hasilnya? Mungkin banyak ada yang perlu ditanyakan. Jadi kalau begitu ini sesi tanya-tanyanya sudah selesai ya Mbak. Saya izin untuk Undur diri. nanti misalnya ada yang ditanyakan besok kan bertemu saya kembali, bisa langsung ditanyakan ya Mbak. Terima kasih atas kerjasamanya, selamat siang. Kita hitung yang ini tadi dapat skor berapa? 3. 3 Bu. Interpretasinya untuk yang ini 0 sampai 2 itu positif atau adanya gangguan kognitif. Gangguan kognitif. Nah, 3 sampai 4 itu gangguan kognitif ringan. 5 tidak ada gangguan. Kan dia bisa menyebutkan semua. Oke. Jadi langkah pertama itu yang tadi langkah pertama itu memang dia suruh menyebutkan karena kan cuma jeda 1 menit, nggak ada distraksi. Nah kita nilai untuk sementara 3, gitu. Misalkan dia benar semua. Kemudian yang nilai kita ambil itu nilai yang di langkah ketiga. Gitu. Dia bisa menyebutkan lagi atau enggak. Jadi yang kita total hanya langkah kedua dan langkah ketiga. Oke. Untuk minikop kayaknya lebih cepat ya. Terus yang ini Bu, kan Jawa sendiri perlu di demensia atau tidak perlu? Itu perlunya itu di skor berapa? Yang gangguan kognitif berat tadi. Yang 0 sampai 2. 0 sampai 2. Oke.
tahu sama interpretasinya apa, dia berat atau apa. Kesimpulannya. Oke, yang terakhir kita GDS. Misalnya ada perlu modifikasi pertanyaan. Pertanyaannya terlalu lengkap. Mbak apa ya? Kita tahu. GDS kita tahu. Kejem minggu. Mbak Vinka sama Mbak Cindy. Ada? GDS. Ini cara pengisiannya adalah kita menanya aja, jadi lansianya tidak suruh mengisi gitu kalau yang GDS. Jadi kita wawancara. Nah, ini adalah pertanyaannya kan ada yang di poin 2 nih. Apakah Anda sebenarnya puas dengan kehidupan Anda? Kalau jawabannya dia, nilainya 1. Kalau tidak, 0. Sorry, kembali. Tidak itu 1, yaitu 0. Tapi di bawah apakah Anda merasa puas dengan kehidupan Anda? Kalau tidak puas, nilainya 1. Kalau puas, nilainya 0. Tuh, pokoknya yang kira-kira yang soalnya kayaknya pertanyaannya beda-beda deh. yang negatif. Yang pokoknya pertanyaan yang negatif 0. kalau dia itu 0, tidak itu 1. Balik gak ya? Kebalik. Yaitu 1, tidak 0. Kalau positif yaitu 0, tidak 1. Tuh, jadi kita kira-kira ini kita analisa dulu nih. Pertanyaan pertama ini kan negatif. Pertanyaan kedua ini ya negatif juga. Pertanyaan ketiga negatif. Pertanyaan keempat negatif. Pertanyaan kelima positif. Pertanyaan keenam negatif. 7 positif. 8 negatif. 9 negatif. 10 negatif. 11 positif. 12 negatif. 13 positif. 14 negatif. 15 negatif. Kalau yang negatif yaitu 1, tidak 0. Kalau positif yaitu 0, tidak itu 1. Ini negatif ya? Oke, kemudian informasi Negatif. Nomor 3. 3 positif ya kayaknya. Apakah Anda merasa kehidupan Anda kosong? Iya, lah iya kan? Nggak mungkin tidak. Berarti nomor 3 ini positif. Nomor Kayaknya loh. Siapa yang positif? Apakah Anda sering merasa bosan? Iya atau tidak? Lalu? negatif min toh.
mbahnya masih menikah. Oh, Sekarang saya izin bertanya ya Mbak. Yang pertama, apakah mbahnya itu sebenarnya puas dengan kehidupan sekarang? Iya tidak. Sebelum memulai juga boleh diinformasikan gitu. Nanti jawabannya ada iya dan tidak. Gitu. Nanti silahkan disesuaikan dengan keadaan bagaimana, apakah iya atau tidak. Terus apakah mbahnya itu telah banyak meninggalkan kegiatan dan hobi sekarang? Tidak. soft spoken banget ya. Apakah mbahnya merasa kehidupan yang sekarang ini kosong? Iya. Tidak. Apakah mbahnya sering merasa bosan? Ayo tetap terus guys, tetap terus. Apakah mbahnya masih tetap memiliki lagi. semangat? Jambi lagi. Ayo tetap gini. Apakah Nih, mbahnya takut bahwa sesuatu yang buruk itu akan sing terjadi? kencang. Kayak gini, itu dimisalkan aja. Apakah mbahnya sekarang itu takut misalkan mbahnya ada terjadi sesuatu seperti kematian ataupun jatuh, dipermisalkan aja. Sedikit seperempat. Ini jawabannya hanya iya dan tidak. Gak ada sedikit, gak ada seperempat. Merasakan kebahagiaan untuk sebagian besar hidupnya. Apakah mbahnya sering merasa tidak berdaya? Nggak bisa apa-apa. Apakah mbahnya lebih suka tinggal di rumah daripada pergi keluar untuk mengerjakan sesuatu yang baru? Suka di rumah. Suka di rumah. Apakah mbahnya merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat? Apakah mbahnya merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat? Dibandingkan dengan orang lain. Oh. Apakah gini, apa mbahnya ngerasa kalau mbahnya itu mudah lupa di antara dengan teman-teman di usia mbahnya? Oke. Lali. Apakah Gara duit nggak lali. pikir bahwa hidup mbahnya itu sekarang menyenangkan? Ya. Oh. Apakah mbahnya merasa tidak berharga? No. Apakah mbahnya merasa penuh semangat? Penuh semangat atau cemas? Apakah mbahnya merasa keadaannya tidak ada harapan? Keadaannya sekarang itu tidak ada harapan. Apakah mbahnya merasa bahwa orang lain lebih baik keadaannya daripada mbahnya? Sudah selesai. Ditutup dulu. Baik Mbak, ini saya tanya-tanyanya sudah selesai ya Mbak. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau gitu saya izin pamit ya Mbak. Ini hasilnya besok akan saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sudah. Jadi skornya nanti di total ada berapa? Catatan saya 1, 2, 3. Tiga. Berarti interpretasi
Spasinya apa? Normal. Oke. Pertanyaannya cukup banyak, jadi saya memilih yang minikop berdasarkan ujian. Jadi otak kalian untuk diisi hafalan yang tentang ekonomi aja. Aduh,